Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Sinta Ainun Afisa dari kelas 3A Prodi PGSD. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang hindari bunuh diri karena itu bukan solusi. Video ini bertujuan untuk memenuhi ulangan tengah semester mata kuliah Psikologi Pendidikan yang diampu oleh Ibu Yulina Ismiyanti, SPD MPD. Langsung saja saya mulai menjelaskan tentang Langsung saja saya mulai membahas tentang bunuh diri. Maraknya bunuh diri yang terjadi saat ini merupakan kenyataan yang mendalam dan mengguncangkan masyarakat. Fenomena-fenomena ini tidak hanya mengkhawatirkan, tetapi juga menuntut perhatian serius dari seluruh lapisan masyarakat serta pemerintah. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai dampak dan faktor penyebab maraknya bunuh diri, pentingnya untuk kita memahami esensi dari tindakan tersebut. Tindakan yang tragis atau sering disebut sebagai tindakan merampas nyawa sendiri merujuk pada keputusan seseorang yang mengakhiri hidupnya sendiri dengan sengaja. Ini bukan hanya tindakan fisik semata, tetapi mencerminkan suatu keadaan psikologis yang rumit dan seringkali dipenuhi dengan kesedihan, putus asa, dan perasaan terisolasi. Keputusan untuk mengakhiri hidup sendiri ada ekspresi dari beban hidup tersebut. Beban emosional atau tekanan mental yang mungkin sulit dipahami orang lain. Bunuh diri bukanlah peristiwa yang terjadi secara sporadis, melainkan sebuah isu kesehatan masyarakat yang meluas dan menuntut perhatian secara serius. Dampaknya tidak hanya terbatas pada individu yang melakukan tindakan tersebut, tetapi juga merambah ke lingkaran sosial dan keluarga yang terlibat. Oleh karena itu, memahami penyebab dan mencari solusi untuk mengatasi maraknya bunuh diri menjadi tugas yang utama untuk bersama. Dalam video saya ini, saya akan membahas tentang eksplorasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap maraknya bunuh diri dan dampak yang terhadap masyarakat, serta upaya-upaya yang dapat diambil untuk mencegah dan mengatasi masalah ini melalui pemahaman yang dalam dan tindakan preventif yang tepat. Kita dapat bersama-sama menciptakan lingkungan yang lebih mendukung, peduli, dan memahami untuk mengurangi angka bunuh diri yang lebih rendah. Faktor-faktor yang menyebabkan maraknya bunuh diri sangat kompleks dan melibatkan berbagai aspek kehidupan. Salah satu penyebab utamanya adalah tekanan hidup dan ekonomi yang semakin meningkat di era modern. Persaingan hidup yang sangat ketat, harapan tinggi dari keluarga. Contohnya nih ya, pada mahasiswa, harapan dari orang tua lulus tepat waktu. Iya nggak nih teman-teman? Ada lagi nih, serta beban finansial yang tak terelakkan oleh masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang penuh tekanan, mendorong beberapa individu merasa terjebak akan hal tersebut dan tak mampu mengatasi kesulitan hidup tersebut. Masalah kesehatan mental juga menjadi faktor kunci dalam peningkatan kasus bunuh diri. Stop stigma yang melekat pada gangguan mental membuat individu enggan mencari bantuan untuk berbicara terbuka menjadi kondisi mereka. Kurangnya akses terhadap pelayanan kesehatan mental yang memadai dan juga menjadi hambatan serius dalam upaya pencegahan bunuh diri. Media sosial yang turut berperan dalam meningkatnya bunuh diri. Standar kecantikan dan keberhasilan yang seringkali dipromosikan di platform media sosial seperti di WhatsApp, Twitter, Instagram, dan lain-lain. Hal tersebut dapat menciptakan tekanan psikologis yang berdampak negatif terhadap kesehatan mental individu. Dan saat ini ada juga cyberbullying dan perundungan daring juga dapat menjadi pemicu yang serius yang meningkatkan resiko perilaku bunuh diri. Dampak maraknya bunuh diri tidak hanya dirasakan oleh individu yang terlibat,
tetapi oleh masyarakat dan keseluruhan. Lingkaran sosial dan keluarga yang ditinggalkan oleh korban akan merasa dampak psikologis yang mendalam, menciptakan ketidakstabilan emosi dan merusak keseimbangan keluarga dan teman-teman yang dilakukan oleh korban. Bunuh diri seringkali mengalami perasaan kehilangan, kesedihan, dan meninggalkan trauma. Bunuh diri juga memicu efek domino di mana orang lain terpengaruh oleh tindakan juga dapat mempertimbangkan untuk melakukan tindakan bunuh diri. Seperti yang tercantum di dalam Al-Quran, Allah juga menjelaskan tentang larangan bunuh diri sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Artinya, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Surah An-Nisa ayat 29. Oleh karena itu, supaya pencegahan bunuh diri tidak hanya bertujuan untuk melindungi individu yang beresiko, tapi juga untuk menjaga kesehatan mental dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Untuk mengatasi bunuh diri tersebut, perlu dilakukan tindakan preventif dan komprehensif, seperti memperbanyak ibadah kepada Allah, semakin mendekatkan diri kepada Allah atau kepada Tuhan kita. Keterlibatan dalam jaringan sosial teman, keluarga, dan rekan-rekan kerja, jaringan yang mendukung individu, memberikan makna kehidupan, dan memberi sekelompok orang yang mendeteksi, menanggapi perilaku tersebut, dan yang mengasingkan diri dapat terdeteksi. Stop stigma dan tingkatkan akses dan ketersediaan layanan kesehatan mental. Kampanye edukasi dan pengurangan stigma terhadap gangguan mental merupakan langkah dan kunci mengurangi maraknya bunuh diri tersebut. Selain itu, pendekatan holistik yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi individu yang berjuang masalah kesehatan dan mental. Cukup sekian materi yang saya sampaikan tentang kesehatan mental. Apabila ada kesalahan tutur kata maupun materi, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi teman-teman.